Halo semuanya, PO di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hostel Bagian 2, menceritakan kisah petualangan seorang wanita, Beth, yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari para si kampret, di mana dia dan temannya telah ditipu dan diculik untuk dijadikan korban oleh para anggota hunting club. Hingga dia dipertemukan dengan situasi yang membuatnya bisa membalaskan dendam atas kematian teman-temannya. Seperti apa ceritanya? Stay tuned and enjoy with this video. Film dibuka dengan memperlihatkan Paxton yang sudah tak sadarkan diri pada sebuah kereta. Oleh karena itu, para petugas polisi melarikannya ke rumah sakit terdekat. Setelah melakukan perawatan, sampai akhirnya Paxton terbangun dan tak lama berselang, beberapa petugas datang yang kemudian menanyakan tentang Slovakia. Paxton menceritakan atas apa yang dilihatnya, di mana para wisatawan akan diculik dan dibunuh dengan cara brutal oleh para klien yang disebut dengan hunting club. Kemudian, orang tersebut menanyakan siapa yang mengurus tempat itu. Paxton melanjutkan kemudian mengatakan kalau dia tidak tahu secara rinci, namun yang pasti setiap klien akan memiliki tanda berupa ID card dan tato kepala asu pelacak. Di saat yang sama, salah satu anggota kemudian menarik lengan baju sembari mengatakan, "Apakah tato ini sama dengan yang kamu lihat?" Looks something like this. Seketika mereka semua menangkap Paxton lalu membunuh dengan cara menusuk perutnya. Namun, itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami Paxton yang saat itu sedang bersama pacarnya. Di sana, dia mengatakan kalau semua itu tidak akan dia ceritakan kepada siapapun dan apalagi melaporkannya kepada polisi karena dia tahu kalau para hunting club memiliki anggota yang sangat besar dan bisa saja itu bisa membahayakan nyawanya sendiri. Sampai saat itu, Paxton menjalani keseharian dengan rasa cemas dan rasa takut yang sangat luar biasa. Pagi itu, pacarnya mendapati Paxton sudah tidak ada lagi di kasur. Sementara di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang memotong pohon di depan rumah mereka. Oleh karena itu, dia yang terbangun kemudian memanggil Paxton sembari berjalan keluar dari kamar dan di dapur. Pacarnya melihat Paxton yang sudah terbunuh dengan kondisi tanpa kepala. Kemudian, diperlihatkan pemilik hunting club menerima sebuah kotak dari seseorang yang kemungkinan itu adalah potongan kepala Paxton. Di lain tempat, pada salah satu kelas kesenian, beberapa mahasiswa tengah sibuk melukis model yang dijadikan objek barbar. Sampai di sini, kita diperkenalkan dengan 3 mahasiswi. Mereka adalah Lorna, Beth, dan Whitney. Setelah menggambar objek pria, sekarang berganti menjadi objek wanita yang diperagakan oleh Axelle. Saat jam kelas selesai, di perjalanan sang model, Axelle meminta Beth untuk memperlihatkan hasil sketsanya, yang kemudian menawar dari hasil tersebut. Thanks. How much would you offer? Beth mengatakan kalau itu tidak untuk dijual, kemudian dia memberikan sketsanya kepada Axelle sebagai hadiah. Sebagai ucapan terima kasih, Axelle menawarkan untuk minum-minum bersamanya. Namun Beth mengatakan tidak bisa, karena saat itu mereka bertiga akan pergi ke Praha. Singkatnya, mereka pun berangkat. Di dalam kereta, tiba-tiba seseorang yang tidak dikenal telah mengambil iPod kesayangan Lorna. Hal tersebut membuatnya sangat bersedih. Namun tak lama kemudian, Axelle tiba sembari menunjukkan iPod Lorna yang baru saja hilang. Itu membuat mereka sangat berterima kasih kepadanya dan mempersilahkan Axelle untuk bergabung bersama mereka. Di tengah pembicaraan, Axelle membicarakan mengenai spa terbaik di dunia yang berada di daerah Slovakia. Singkatnya, setelah mendengar cerita itu, mereka yang tertarik akhirnya memutuskan diri untuk ikut dan liburan bersamanya. Sampainya di Slovakia, Axelle membawa mereka ke sebuah hotel yang sepertinya sama dengan episode sebelumnya. Saat reservasi, abang resepsionis kemudian memberikan sebuah brosur mengenai acara festival yang akan berlangsung malam itu. Dan sepertinya mereka tertarik untuk ikut di acara festival tersebut. Singkatnya, mereka pun langsung masuk ke dalam kamar. Di sisi lain, terlihat kalau abang resepsionis telah menyeken paspor kemudian memasukkannya ke situs lelang mereka. Namun di saat yang sama, terlihat kalau di hari itu beberapa calon klien di belahan dunia sedang melakukan transaksi tawar-menawar. Dan seorang pria, Todd, memenangkan kemudian membeli Whitney dan Beth dengan harga yang tinggi dari pelelangan tersebut. Todd kemudian menelpon dan mengajak sahabatnya, Stuart, untuk bergabung bersama hunting club. Singkatnya, mereka pun tiba di Slovakia dengan jet pribadinya. Setelah reservasi dan mereka berdua kemudian diberi sebuah alat
semacam pengingat kalau waktunya akan tiba. Kemudian mereka pun membuat sebuah tato kepala anjing sebagai persyaratan sekaligus bergabung dengan anggota tersebut. Malamnya, Todd dan Stuart pergi dan ikut ke dalam sebuah festival yang sengaja dibuat untuk para anggota hunting club agar bisa melihat dari para calon korbannya. Di sana, Whitney memberitahu Lorna mengenai Beth yang mendapat warisan dari ibunya sejak dia berumur 12 tahun. Selain itu, dia juga membiayai kehidupan ayahnya dan bahkan dari kekayaannya Beth itu bisa membeli seluruh kota Slovakia. Namun saat musik dimainkan semua ikut menari terkecuali Lorna yang saat itu duduk sendiri sembari melihat teman-temannya. Tak lama berselang, seorang pria berbadan gagah, Roman, menghampiri dan mengajaknya untuk berdansa. Di samping itu, seorang pria bermuka culun mencoba untuk berkenalan dan mengajak Beth, tetapi dia menolak. Dan pria culun itu berkata kalau dia hanya mau membantunya. Kemudian dia pun pergi dari sana. I could have helped you. Setelah itu, abang resepsionis menghampiri kemudian memberikan segelas minuman kepadanya. Namun Beth mengambil dan membuangnya ke belakang. Di saat yang sama, air tersebut mengenai celana Stuart yang saat itu sedang berada di belakangnya. Beth yang merasa bersalah kemudian meminta maaf dan menawarkan minuman kepadanya. Setelah berkenalan, dia pun pergi dari sana. Dari belakang, Lorna yang menghampiri kemudian meminta izin untuk mengatakan kalau abang gagah itu mau mengajaknya bersampan-sampan di sungai tersebut. Mendengar itu, Beth tidak mengizinkannya dan menegaskan agar mereka tidak mudah tergoda dengan orang-orang baru. Namun, Lorna yang sudah baperan kemudian nekat untuk ikut bersama abang gagah tanpa sepengetahuan sahabatnya. Saat melihat mereka, Beth berusaha untuk melarangnya dari kejauhan. Namun Lorna tidak mau mendengarkan perkataannya. Roman membawanya ke sebuah tempat sunyi serta jauh dari sana. Pada sebuah daratan, tiba-tiba dari belakang muncul dua pria yang kemudian menculik Lorna. Whitney yang sudah abok kemudian diantar oleh Beth ke penginapan. Sedangkan Axelle dia mengatakan untuk menunggu Lorna di sana. Saat memasuki kamar, Beth melihat dua orang asing yang sepertinya mengemaskan barang-barang dari tamu. Di saat yang sama, orang tersebut kemudian membanting pintu dengan sangat keras. Sampai di sini sepertinya Beth sudah merasakan ada kejanggalan dan berpikir kalau orang-orang tersebut telah menculik dari tamu-tamu itu. Sementara di sisi lain, Lorna yang telah diculik itu digantung dengan posisi terbalik. Terlihat dua abang gagah telah mempersiapkan dari beberapa peralatan untuk para si kampret yang sebentar lagi akan tiba. Setelah lampu ruangan dimatikan, yang tersisa hanyalah cahaya dari lilin. Si kampret betina yang baru tiba kemudian rebahan di bawah Lorna. Dia pun mengambil sabit dan menggorok tenggorokan Lorna sembari mandi dengan darah yang sedang mengucur dari tubuh korbannya. Di sisi lain, saat Beth sadarkan diri, di sana dia sudah tidak melihat siapa-siapa lagi. Tak lama berselang, dua datang pria yang berlahan mendekatinya. Dia yang ketakutan pun mencoba untuk kabur dengan memanjat pagar pembatas, berlari hingga ke jalan raya. Di sana dia berusaha untuk meminta pertolongan dari mobil yang sedang melintas. Ternyata, sopir tersebut adalah orang yang pernah mengajaknya untuk dansa di festival. Namun kali ini, dia yang sudah dalam keadaan babak belur kemudian pergi dan tidak mau untuk membantunya. Beth tak punya pilihan selain harus berlari ke hutan. Namun di sana, dia dihadapkan dengan sekumpulan bocah begal yang kemudian memukulinya. Tak lama setelah itu, Axelle beserta pria tua, Sasa, tiba dan membubarkan para bocah tersebut. Axelle membawa Beth masuk ke dalam mobil sementara di sisi lain, Sasa meminta bocah begal untuk berbaris dan kemudian membunuh dari salah satu dari mereka. Singkatnya, mereka pun membawa Beth di kediamannya. Di sana, terlihat kalau rumah mereka sangatlah megah. Di sisi lain, seorang make up artis bu tua tengah mendandani Whitney yang akan diserahkan kepada si kampret. Di sebuah kesempatan, dia menggigit hidung bu tua hingga putus. Kemudian dia pun kabur dari sana. Namun, karena semua ruangan telah diblok, akhirnya petugas tersebut berhasil menangkapnya kembali. Axelle kemudian menyuruh Beth untuk istirahat di kamar pribadinya. Namun saat dia menutupkan pintu, Beth yang berpura-pura tertidur kemudian berlari. Dan di luar, terlihat beberapa orang berbaju hitam sedang masuk ke dalam rumah itu. Beth berlari dan bersembunyi sebisa mungkin. Hingga di sebuah ruangan, dia menemukan banyak koleksi potongan kepala, termasuk korban yang berhasil kabur di sequel pertama, Paxton. Di saat yang sama, dua abang gagah berhasil menemukan dan lalu menangkapnya. Di sisi lain, para si kampret, Todd dan Stuart tengah bersiap untuk berangkat ke lokasi pembantaian. Singkatnya, mereka yang tiba kemudian memilih seragam yang morbid menurutnya. Setelah itu, mereka masuk ke ruangan masing-masing. Kali ini, Todd yang akan mengeksekusi Whitney, sementara Stuart mendapatkan Beth.
Saat penutup kepala dibuka, Stuart yang terlihat amatiran dalam gugupnya dia mencoba untuk menenangkan Beth sambil mengatakan kalau dia akan melepaskannya. Namun, saat Beth hendak membuka password, dari belakang Stuart menonjok dan mengikatnya kembali. Sementara di sisi lain, Todd masih bermain-main dengan jigsaw yang dihadapkan ke wajah Whitney. Namun saat dia melihat ke belakang, jigsaw tersebut mengenai wajah Whitney. Melihat itu, dia sepertinya depresi dan kemudian keluar. Namun saat di luar, Abang Gagah mengatakan kalau setiap klien wajib membunuh korbannya. Dia yang masih depresi kemudian tidak menanggapi pembicaraan dan lalu pergi dari sana. Namun di saat lift terbuka, 2 ekor asu menyerang dan menggigitnya hingga tewas. Whitney yang sekarat kemudian dipoto dan dilelang kembali kepada Pak Tua. Namun si kampret tersebut sepertinya tidak tertarik. Kemudian kembali serta melanjutkan aksinya dan ternyata tengah asik memakan daging pria hidup-hidup. Sekedar mengingatkan kembali kalau pria itu adalah salah satu wisatawan yang pernah berdansa dengan Whitney pada acara festival tempo hari. Mereka kemudian membawa foto tersebut kepada Stuart dan dia mengambil tawaran itu. Setelah membunuh Whitney, dia membawakan kalung dan memakaikannya kepada Beth. Beth berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan merayu seolah-olah dia menyimpan rasa kepadanya. Stuart melepaskan dan memintanya agar berbaring. Saat perjajakan, Beth memukul kepalanya dengan besi kemudian mengikatnya di atas kursi. Setelah berhasil membuka pintu, di saat yang sama, para penjaga tiba namun dari belakang. Beth memukulnya. Para penjaga tengah siap mengacungkan senjata kepadanya. Namun, saat ketua mereka, Sasa tiba, Beth melakukan negosiasi untuk membayar biaya kebebasannya. Sementara Stuart sekarang sudah tidak bisa ngapa-ngapa lagi karena kendali rudalnya telah dibajak oleh Beth. Terus Sasa menyatakan kontrak kalau dia harus membunuh seseorang agar bisa keluar dari sana. Dan tanpa pikir-pikir, dia kemudian memotong rudal Stuart dan memberikannya kepada asu dan meninggalkan Stuart sendirian di ruangan tersebut. Setelah itu, dia mencoba untuk membuat tato asu sebagai tanda resmi menjadi anggota hunting club. Di lain tempat, Axelle yang tengah asik menikmati pesta, tiba-tiba salah seorang bocah begal mengambil tasnya. Axelle berusaha untuk mengejar, hingga di sebuah hutan dia terjatuh akibat jerat tali. Tak lama kemudian, datang seorang yang berjubah. Dia adalah Beth yang kemudian memenggal kepalanya hingga putus. Melihat itu, anak begal terlihat bahagia, lalu menendang kepala tersebut layaknya seperti bola. Film pun berakhir. Untuk semuanya, jika ada film lain yang baik untuk dibahas, silahkan beritahu kami pada kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.